Namaku Raka. Aku bukan pria dengan banyak harta, bukan pula orang yang punya pekerjaan bergengsi. Aku hanya lelaki biasa, yang berjuang setiap hari agar dapur rumahku tetap berasap. Pagi-pagiku selalu dimulai dengan aroma nasi hangat, dan suara lirih istriku, Aulia, yang menyiapkan bekal sederhana. Di rumah kecil kami, tidak ada perabot mewah, tidak ada hiasan dinding yang mahal. Yang ada hanyalah senyum tulus Aulia, senyum yang selalu membuat aku merasa seperti orang terkaya di dunia. Mas, jangan lupa bawa bekal ini, ya, katanya sambil menyodorkan kotak kecil berisi nasi, tempe goreng, dan sambal. Aku tersenyum, menerima dengan kedua tangan seakan itu adalah hadiah paling berharga. Aku tahu, kehidupanku jauh dari kata mapan. Tapi aku percaya, kebahagiaan tidak selalu diukur dari tebalnya dompet. Bagiku, bisa duduk di teras rumah sempit ini bersama Aulia setiap sore, sudah lebih dari cukup. Kadang, saat malam tiba, kami berbicara tentang mimpi-mimpi. Aulia ingin suatu hari memiliki toko kecil, tempat ia bisa menjual kue-kue buatannya. Sementara aku hanya ingin satu. Melihatnya tetap tersenyum, apapun yang terjadi. Aku masih ingat jelas, ketika dulu aku melamarnya, aku hanya bisa memberikan mahar sederhana, sebuah cincin emas tipis dan beberapa lembar uang seadanya. Orang-orang mungkin menertawakan, tapi saat itu Aulia menatapku dengan mata yang penuh haru. Mas, aku menikah denganmu bukan karena harta, aku menikah karena aku percaya kita bisa bahagia bersama, ucapnya waktu itu. Dan sejak hari itu, aku berjanji, meski hidup kami sederhana, aku akan selalu menjaga cintanya. Aku tak pernah tahu, janji itu akan diuji dengan cara yang begitu berat. Namun sebelum badai itu datang, hidup kami masih berjalan seperti alunan musik yang tenang. Setiap pagi, aku dan Aulia duduk berdua di meja kayu yang sudah mulai keropos dimakan usia. Hanya ada 2 cangkir teh hangat, dan sepiring singkong rebus. Tidak ada roti mahal, tidak ada susu impor. Tapi entah mengapa, rasanya selalu lebih nikmat daripada hidangan hotel bintang 5. Mas, kata Aulia sambil menyandarkan kepalanya di bahuku. Kalau suatu hari kita punya rumah sendiri yang lebih besar, aku ingin ada dapur luas, supaya aku bisa bikin banyak kue. Aku tersenyum, menatap wajahnya yang polos. Kalau itu memang impianmu, berarti itu juga impianku. Kita wujudkan bersama, ya? Aulia terkekeh, lalu menatapku serius. Mas nggak capek kerja keras untuk kita? Aku terdiam sejenak. Lelah itu selalu ada, apalagi dengan penghasilan yang pas-pasan. Tapi melihat senyum Aulia, aku selalu merasa semua perjuangan tidak pernah sia-sia. Capek itu biasa, jawabku pelan. Tapi menyerah, itu bukan pilihan. Hari-hari kami dipenuhi kesederhanaan. Kadang malam-malam listrik padam karena aku telat membayar tagihan. Kadang kami makan hanya dengan sayur bening tanpa lauk. Tapi Aulia tak pernah mengeluh. Ia justru selalu berkata, "Gak apa-apa, Mas, asal kita bersama." Di luar sana, mungkin orang lain melihat hidup kami penuh kekurangan. Tapi di dalam rumah kecil ini, kami selalu menemukan alasan untuk tertawa. Yang tak kusadari, tawa itu kelak akan berubah menjadi tangis. Saat dunia luar mulai menguji cinta yang kami jaga dengan susah payah. Semua itu bermula dari satu kenangan yang selalu kuingat. Hari pernikahan kami. Hari itu, aku berdiri di pelaminan dengan hati bergetar, mengenakan jas pinjaman dari tetangga. Tanganku dingin, tapi mataku tak pernah lepas dari Aulia, yang melangkah anggun dengan gaun putih sederhana. Aku masih bisa mendengar bisik-bisik tamu yang hadir. Mas kawinnya cuma segitu. Astaga, cincin tipis begitu. Beberapa bahkan menahan tawa sambil menutup mulut. Seakan kebahagiaan kami hanyalah bahan lelucon. Aku menunduk malu, merasa dadaku sesak.
Tapi tepat saat itu, Aulia menggenggam tanganku erat. Wajahnya bergetar, matanya berkaca-kaca. Lalu satu kalimat terucap lirih di telingaku. "Mas, jangan pedulikan mereka, aku bahagia, benar-benar bahagia menikah denganmu." Air mataku hampir jatuh. Di tengah riuh rendah suara yang meremehkan, ada satu suara yang menenangkan seluruh hatiku. Suara istriku sendiri. Hari itu aku berjanji dalam hati, aku akan melindungi Aulia, bagaimanapun caranya, meski aku miskin, meski dunia memandang rendah. Aku takkan pernah membuatnya menyesal telah memilihku. Aku tak tahu, janji itu kelak akan dipatahkan berkali-kali oleh rasa sakit, ejekan, dan hinaan dari orang-orang yang seharusnya menjadi keluarga kami sendiri. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah menikah, aku dan Aulia diundang makan malam di rumah orang tuanya. Aku berusaha tampil rapi. Kemeja putih yang warnanya mulai pudar, celana kain sederhana, dan sepatu yang sudah lama tidak diganti. Di tanganku hanya ada sekotak kecil kue pasar yang kubeli di perjalanan. Saat kami tiba, suasana rumah besar itu begitu berbeda dengan rumah kecil kami. Lampu kristal menggantung megah, meja makan penuh hidangan mewah. Aku menelan ludah, merasa begitu kecil di tengah kemegahan itu. "Silakan duduk," ucap ibu mertua dengan nada datar. Matanya sekilas melirik kue sederhana yang kubawa. Aku tersenyum canggung, menaruh kotak itu di meja. Tapi sebelum sempat berkata apa-apa, salah satu adik Aulia terkekeh. Suaranya cukup keras untuk terdengar jelas. "Itu aja yang dibawa, kue pasar." Hahaha. Tawa kecil itu menusuk hatiku. Aku mencoba menahan diri, berpura-pura tak mendengar. Tapi Aulia menunduk. Wajahnya memerah menahan malu. Sepanjang makan malam, aku hanya bisa menatap piringku. Percakapan di meja dipenuhi cerita tentang bisnis, tentang mobil baru, tentang liburan ke luar negeri. Sesekali, ada tatapan sinis yang diarahkan padaku. Seakan-akan aku hanyalah noda di tengah keluarga mereka. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasakan luka yang tidak berasal dari dunia luar, melainkan dari keluarga, yang seharusnya menerima kami dengan hangat. Belum sempat luka itu reda, tiba-tiba suara ayah mertua menggema di meja makan. "Raka," katanya datar, "kau sudah bekerja berapa lama di bengkel itu? Apa tidak pernah terpikir mencari pekerjaan yang lebih baik?" Aku tercekat. Sendok di tanganku berhenti bergerak. Semua mata di meja kini tertuju padaku. Aku sedang berusaha, Pak," jawabku terbata. "Pelan-pelan, insya Allah akan ada jalan." Suasana hening beberapa detik, lalu tawa kecil pecah dari salah satu sepupu Aulia. "Pelan-pelan, nanti keburu tua, Bang," katanya sambil menahan tawa. Meja makan pun dipenuhi suara cekikikan. Aku mencoba tetap tersenyum, meski dalam hati serasa diremuk. Tapi yang paling menusukku bukanlah tawa mereka, melainkan wajah Aulia. Ia menunduk dalam-dalam, bibirnya bergetar, dan tak lama kemudian butir air mata jatuh membasahi piringnya. "Sudah cukup, tolong jangan begitu," bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Aku ingin meraih tangannya, ingin menenangkannya, tapi tanganku seakan membeku. Malam yang seharusnya menjadi kebersamaan keluarga, berubah menjadi panggung ejekan, dan aku berdiri di tengahnya sebagai bahan tertawaan. Dan di sanalah aku sadar, luka ini tidak hanya melukai aku, tapi juga hati istriku yang paling kucintai. Sepanjang perjalanan pulang malam itu, Aulia tidak banyak bicara. Ia hanya menggenggam ujung kerudungnya, berusaha menyembunyikan wajah yang masih basah oleh air mata. Jalanan sepi, hanya suara motor tuaku yang meraung pelan di antara keheningan. Sesampainya di rumah, ia langsung duduk di kursi kayu dekat jendela. Lampu temaram membuat bayangan wajahnya terlihat semakin murung.
Aku mencoba mendekat, tapi ia lebih dulu berkata, suaranya bergetar, "Mas, kenapa mereka begitu tega?" Aku terdiam. Tidak ada jawaban yang cukup untuk menenangkan hatinya. Aulia menatapku dengan mata sembab, lalu menambahkan, "Aku kuat kalau mereka merendahkan aku, tapi aku tidak sanggup kalau mereka merendahkan Mas." Kalimat itu menusukku lebih dalam daripada ejekan apapun. Aku merasa gagal melindunginya. Aku meraih tangannya, menggenggam erat. "Laya, maafkan aku. Maaf karena aku belum bisa membahagiakanmu sepenuhnya. Tapi percayalah, aku akan berjuang sampai mereka tidak bisa lagi meremehkan kita." Aulia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis lebih keras. Untuk pertama kalinya, rumah kecil kami dipenuhi tangis, bukan tawa. Dan di tengah malam yang sunyi itu, aku berjanji pada diriku sendiri, ejekan itu tak boleh lagi membuat istriku menangis. Namun aku tak tahu, jalan menuju pembuktian itu tidak akan semudah janji yang baru saja kuucapkan. Sejak malam itu, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Jika sebelumnya aku hanya berangkat kerja ke bengkel, kini aku mencari tambahan apapun yang bisa kulakukan. Mengantar barang, memperbaiki motor tua di kampung sebelah, bahkan membantu mengangkat karung di pasar. Hanya demi beberapa lembar rupiah. Setiap pulang dengan tubuh letih, aku selalu menatap wajah Aulia yang sedang menunggu di teras rumah. Senyum tipisnya menyambutku, meski matanya menyimpan kekhawatiran. "Mas, jangan terlalu memaksakan diri," ucapnya pelan. Aku hanya menggenggam tangannya. "Aku harus, Laya, aku harus buktikan pada semua orang, terutama pada keluargamu, bahwa mereka salah menilaimu karena memilih aku." Di dalam hati, aku tahu perjuangan ini bukan sekadar soal harga diriku. Ini tentang air mata Aulia, tentang janji yang dulu kuucapkan di pelaminan, bahwa aku akan menjaganya, bahkan ketika seluruh dunia menertawakan. Malam-malamku kini diisi dengan mimpi dan rencana. Aku mulai berpikir untuk membuka usaha kecil-kecilan, tidak besar, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Namun, setiap langkah awal selalu penuh batu, modal tak punya, pengalaman pun minim. Dan perlahan aku menyadari, untuk membuktikan diri, aku harus menempuh jalan yang jauh lebih terjal daripada yang pernah kubayangkan. Aku mulai mencari pinjaman kecil-kecilan, berharap bisa membuka usaha sederhana, warung perbaikan motor di depan rumah. Tapi kemanapun aku melangkah, pintu seakan tertutup rapat. "Maaf, Raka, aku tidak berani meminjamkan uang. Kau tahu sendiri penghasilanmu pas-pasan," kata seorang sahabat lama, menggeleng dengan wajah penuh iba. "Bahkan koperasi kecil di kampung menolakku. Alasannya sama, aku tidak punya jaminan." Aku pulang dengan langkah gontai, seakan seluruh dunia menertawakan niatku. Malam itu, Aulia menyuguhkan teh hangat, menatapku dengan mata lembut. "Mas, kalau memang sulit, jangan dipaksakan dulu. Kita jalani saja apa adanya." Aku menggeleng, hatiku panas oleh tekad. "Tidak, Laya, aku harus lakukan sesuatu. Aku tidak bisa diam saja, sementara keluargamu menghinaku." Hari-hari berikutnya kian berat. Pekerjaan di bengkel semakin sepi. Penghasilan nyaris tak cukup untuk membayar listrik dan beras. Aku mulai mengambil pekerjaan serabutan, mengantar pasir, memotong rumput, apa saja yang bisa memberi receh. Tubuhku lelah, tapi hatiku tetap berkata, ini semua demi Aulia. Namun, semakin aku berusaha, semakin terasa jurang besar di hadapanku. Seakan-akan dunia ingin menguji, sampai sejauh mana seorang suami miskin bisa bertahan. Hari itu, Aulia pulang dengan wajah pucat. Setelah mengunjungi rumah orang tuanya, ia duduk di kursi kayu, menunduk lama, sebelum akhirnya bersuara lirih. "Mas, mereka bilang aku kurang bijak.
Mereka bilang aku menyia-nyiakan hidupku dengan menikahi orang yang tidak bisa menjanjikan apa-apa. Aku tercekat. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk dada. Meski aku tahu, itu bukan suara Aulia, melainkan suara keluarganya, yang keluar lewat bibirnya. Mereka tidak tahu apa-apa, Laya, yang penting kau tahu. Aku mencintaimu. Aku berjuang untukmu. Aulia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu, Mas, tapi hatiku sakit setiap kali mendengar mereka menghina orang yang paling aku cintai. Malam itu, ia menangis di pelukanku. Tubuhnya bergetar. Aku menggenggamnya erat, seolah ingin menahan dunia agar tidak menyakitinya lagi. Tapi jauh di dalam hati, aku sadar, perjuanganku bukan hanya melawan kemiskinan, tapi juga melawan penilaian keluarga yang tak pernah bisa menerima aku. Dan semakin keras aku berusaha, semakin besar pula tekanan yang datang. Hingga pada satu titik, aku mulai bertanya dalam hati, apakah cintaku saja cukup untuk menahan semua ini? Pertanyaan itu terus menghantui pikiranku. Hingga suatu hari, sebuah kesempatan datang dengan tiba-tiba. Seorang kenalan lama dari bengkel, Pak Dharma, seorang pedagang spare part motor, menawarkan kerja sama. Raka, aku suka ketekunanmu. Aku butuh orang yang bisa dipercaya mengelola lapak kecil di pasar. Untungnya lumayan, asal kau berani ambil risiko. Mataku berbinar. Inilah peluang yang kucari. Kesempatan untuk berdiri di atas kakiku sendiri. Namun begitu Pak Dharma menyebut jumlah modal yang harus kusetor, dadaku langsung terasa sesak. Jumlah itu jauh lebih besar dari uang yang kumiliki. Aku pulang dengan langkah berat. Aulia menyambutku di depan pintu, tersenyum tipis meski wajahnya lelah. Ada kabar apa, Mas? Tanyanya. Aku terdiam sejenak sebelum menjawab. Ada peluang usaha, tapi butuh modal besar. Kalau berhasil, mungkin hidup kita akan berubah. Tapi kalau gagal, suaraku tercekat. Semua yang kita punya bisa hilang. Aulia menggenggam tanganku erat, menatapku dengan mata penuh keyakinan. Mas, aku percaya, selama niatmu baik dan usahamu sungguh-sungguh, aku akan selalu mendukung. Kita jalani bersama, apapun risikonya. Kalimat itu membuat dadaku bergetar, tapi jauh di lubuk hati, aku tahu, langkah ini bukan sekadar perjuangan, ini taruhan besar, di mana kebahagiaan kami bisa terangkat tinggi, atau terhempas lebih dalam. Dengan nekat, aku menjual motor tuaku, satu-satunya harta yang kumiliki, untuk menutup sebagian modal. Sisanya, aku pinjam dari tetangga dan teman-teman, yang masih mau percaya padaku. Hari pertama membuka lapak di pasar, hatiku penuh harapan. Aku menata suku cadang motor seadanya, menunggu pembeli datang. Setiap orang yang mampir membuatku tersenyum, seakan masa depan baru mulai terbuka. Namun, harapan itu tak berlangsung lama. Pasar ternyata sudah penuh pesaing. Harga barang terlalu tinggi dibandingkan modal, dan pembeli lebih memilih kios lama, yang sudah mereka percaya. Hari-hari berlalu, dagangan tak kunjung laku. Sementara hutang mulai menagih dari berbagai arah. Suatu sore, ketika aku menutup lapak dengan wajah letih, Aulia menemuiku di pasar. Ia membawa sebotol air minum dan selembar roti tawar. Mas, jangan putus asa, ini baru awal, katanya sambil mencoba tersenyum. Aku mengangguk, meski hatiku hancur, karena jauh di dalam hati, aku tahu, setiap hari aku gagal, berarti setiap hari rasa percaya orang padaku semakin terkikis. Dan benar saja, tak butuh waktu lama sebelum kabar sampai ke telinga mertua. Usaha kecil, modal pinjaman, itu hanya menunggu waktu untuk jatuh. Begitu ucapan pedas yang akhirnya ku dengar dari salah satu adik ipar. Malam itu, aku duduk di teras rumah, menatap langit kosong.
Untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya, apakah aku memang sudah gagal? Bahkan sebelum benar-benar berjuang, pertanyaan itu belum sempat kutemukan jawabannya. Ketika sebuah kabar mengejutkan datang, Aulia pulang dari rumah orang tuanya dengan wajah pucat. Matanya sembab. Ia duduk tanpa suara, lalu menggenggam tanganku erat. Seolah takut aku akan pergi. Mas, suaranya bergetar. Mereka bilang, lebih baik aku berpisah. Dunia serasa berhenti berputar. Kata berpisah itu memukul dadaku lebih keras daripada semua ejekan yang pernah ku dengar. Apa maksudmu, Lair? Tanyaku dengan suara nyaris tak keluar. Air mata Aulia jatuh, membasahi tanganku. Mereka bilang aku buang-buang waktu hidup dengan Mas. Mereka takut aku ikut tenggelam dalam kesulitan. Mereka memintaku cerai. Aku terdiam. Suara malam di luar rumah begitu sunyi. Hanya tangis Aulia yang terdengar. Aku merasa tubuhku lemas. Seakan seluruh tenaga lenyap begitu saja. Laia, kau sendiri bagaimana? Tanyaku akhirnya. Dengan suara parau, Aulia menatapku. Matanya penuh keteguhan di balik air mata. Aku tidak mau. Aku tidak akan meninggalkan Mas. Tapi, aku tidak kuat terus mendengar mereka menghina dan memaksaku setiap saat. Aku meraih wajahnya, menatap dalam matanya. Kalau begitu, biarkan aku yang menanggung semuanya. Biarkan aku yang berdiri di depan. Aku tidak akan menyerah, Laia. Tidak peduli apa yang mereka katakan, namun jauh di lubuk hati, aku tahu, pertarungan ini bukan hanya soal mencari nafkah, tapi juga mempertahankan cinta. Di tengah badai desakan yang kian menghimpit, hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk bagiku. Lapak di pasar semakin sepi, utang menumpuk, dan wajah Aulia makin sering basah oleh air mata. Aku mencoba tersenyum setiap pagi. Tapi senyum itu hanya topeng yang retak sedikit demi sedikit. Suatu malam, aku duduk sendirian di teras rumah. Angin dingin menusuk kulit. Tapi lebih menusuk lagi adalah kenyataan bahwa aku tidak tahu bagaimana besok akan kami jalani. Di kepalaku terngiang ucapan keluarganya. Kamu hanya menyeret Aulia dalam kesengsaraan. Air mata yang selama ini kutahan akhirnya jatuh juga. Untuk pertama kalinya aku benar-benar merasa kecil, tak berdaya, dan nyaris menyerah. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku masih pantas disebut suami jika tak bisa memberi kebahagiaan pada istriku? Tiba-tiba Aulia keluar, membawa selimut tipis, lalu duduk di sampingku. Ia meraih tanganku yang dingin dan menggenggamnya erat. Mas, bisiknya lembut. Aku tidak butuh rumah besar atau harta berlimpah. Aku hanya butuh Mas tetap ada di sini, bersamaku. Jangan pernah pergi, jangan pernah menyerah. Kata-katanya membuat dadaku berguncang. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, tak mampu menahan tangis. Aulia menyandarkan kepalanya di pundakku. Dan di tengah kesunyian malam itu aku sadar, aku boleh kehilangan harta. Boleh kehilangan pekerjaan, tapi aku tidak boleh kehilangan keberanian. Aku harus bangkit, bukan hanya untukku, tapi untuk wanita yang memilih bertahan di sisiku meski dunia menentangnya. Keesokan harinya, dengan tekad yang masih rapuh, aku memberanikan diri menemui Pak Dharma. Aku ceritakan semua kegagalanku di pasar, utang yang menjerat, juga hinaan yang kian menekan. Aku pikir ia akan marah, atau menutup pintu begitu saja. Namun ternyata, ia justru menatapku lama dengan mata penuh iba. Raka, katanya pelan, hidup itu memang keras. Kadang orang baik justru paling sering dijatuhkan. Tapi kalau kau masih mau berjuang, aku punya satu jalan. Meski ini bukan jalan mudah. Ia lalu menawarkan sesuatu yang membuat dadaku bergemuruh. Menjadi mitra dalam usaha bengkel kecilnya, tapi syaratnya, aku harus meninggalkan lapak di pasar, menanggung sisa rugi, dan bekerja dari nol tanpa gaji tetap.
Semua hasil hanya akan dibagi jika bengkel itu berhasil maju. Aku terdiam. Itu berarti aku harus mempertaruhkan sisa waktu, tenaga, bahkan reputasi yang sudah nyaris hancur. Kalau gagal lagi, mungkin aku benar-benar tak punya apa-apa. Malamnya, aku ceritakan semuanya pada Aulia. Ia mendengarkan tanpa memotong, lalu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Mas, aku tahu ini berat, tapi aku juga tahu kita tidak boleh terus terjebak di kegagalan. Kalau ini satu-satunya jalan, aku rela ikut Mas. Apapun risikonya, aku menunduk, menggenggam tangannya erat. Pilihan terakhir itu jelas menakutkan, tapi juga satu-satunya cahaya yang tersisa, dan di sanalah aku berdiri, di ambang keputusan paling sulit dalam hidupku. Dengan hati bergetar, akhirnya aku memilih menerima tawaran Pak Dharma. Keesokan paginya, aku menutup lapak di pasar. Saat menurunkan papan kayu terakhir, aku menatap kios itu lama, seakan mengubur semua harapan yang pernah kutanam di sana. Rasanya seperti menyerahkan bagian dari diriku sendiri. Di bengkel kecil Pak Dharma, aku memulai dari nol. Tanganku kotor oleh oli. Tubuhku lelah oleh kerja seharian. Namun entah mengapa ada secercah semangat baru yang tumbuh. Setiap baut yang kukencangkan, setiap motor yang kubetulkan, seolah berkata padaku, belum selesai, Raka. Perjuanganmu belum selesai. Namun jalan ini tidak mudah. Beberapa pelanggan mencibir, menganggapku hanya pekerja serabutan. Bahkan kabar ini sampai lagi ke telinga keluarga Aulia. Dari pedagang gagal jadi montir. Apa itu yang kau sebut suami, Laya? Kata salah satu iparnya dengan nada merendahkan. Aulia menunduk saat menceritakan ucapan itu padaku. Tapi aku melihat matanya tetap kokoh. Mas, biarkan mereka bicara. Yang penting aku tahu siapa Mas sebenarnya. Kata-katanya menjadi bahan bakarku. Aku bekerja lebih keras, belajar lebih banyak, bahkan rela pulang larut hanya demi menambah keterampilan. Aku tahu, ini bukan sekadar pekerjaan, ini taruhan terakhir jalan sempit yang mungkin bisa menyelamatkan rumah tangga kami, atau menghancurkannya untuk selamanya. Malam itu, aku memandang wajah Aulia yang tertidur di sampingku. Dalam hatiku, aku berjanji, aku tidak akan gagal lagi. Kali ini, aku harus menang. Dan benar, sedikit demi sedikit hasil mulai terlihat. Beberapa pelanggan mulai mempercayai bengkel kami. Mereka bilang aku telaten, sabar, dan jujur. Ada kepuasan tersendiri saat melihat senyum mereka setelah motor yang rusak kembali menyala. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa berguna. Aulia pun terlihat lebih tenang. Ia menyiapkan bekal sederhana setiap pagi. Bahkan sesekali datang ke bengkel hanya untuk membawakan air minum. Kehadirannya membuatku merasa tak sendirian. Bahwa semua keringat ini punya tujuan jelas. Membahagiakannya. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Suatu sore, saat aku sedang memperbaiki motor pelanggan, datanglah seorang pria paruh baya, yang ternyata kerabat jauh dari keluarga Aulia. Ia berdiri di depan bengkel dengan tatapan merendahkan. Jadi ini kerjamu sekarang, Raka? Dari dulu aku sudah bilang, anakku lebih pantas daripada kamu. Lihatlah dirimu penuh oli, bau keringat. Apa ini yang kau sebut masa depan? Aku menunduk, menahan gejolak di dada. Tapi yang lebih menyakitkan adalah saat ia menambahkan, kalau kau benar-benar sayang pada Aulia, lepaskan dia. Jangan seret dia ke lumpur bersama hidupmu yang gagal. Kata-kata itu menusukku dalam-dalam. Aku ingin berteriak, tapi suaraku seakan terkunci. Yang bisa kulakukan hanyalah mengepalkan tangan erat-erat hingga jari terasa sakit. Malamnya, aku duduk termenung di teras. Aulia menghampiri. Wajahnya cemas. Mas, aku dengar apa yang dia katakan. Tapi jangan biarkan itu menghancurkan semangatmu. Aku memilih Mas bukan karena pekerjaan, tapi karena hati.
Ingat itu. Aku menatap matanya yang berkaca-kaca. Ya, aku punya alasan untuk terus berjuang. Tapi semakin aku melangkah maju, semakin keras pula dunia mencoba menjatuhkanku. Dan puncaknya datang lebih cepat dari yang kukira. Para pemberi pinjaman mulai menagih. Satu persatu berdatangan dengan wajah tegang. Uang hasil bengkel belum cukup untuk menutup semuanya. Sementara itu, bengkel kami sendiri sedang goyah. Suku cadang menipis. Pelanggan belum stabil. Dan ada kabar bahwa bengkel besar di dekat pasar akan membuka cabang baru tak jauh dari tempat kami. Aku merasa terjepit. Jika menyerah sekarang, aku akan kehilangan segalanya. Pekerjaan, kepercayaan, bahkan mungkin Aulia. Tapi jika terus maju, risikonya lebih besar lagi. Hutang makin menumpuk, dan masa depan makin tak jelas. Malam itu aku berdiskusi panjang dengan Aulia, di ruang kecil rumah kami. Aku berkata dengan suara bergetar, "Laya, mungkin inilah jalan terakhir. Kalau aku bisa meminjam modal lebih besar untuk memperkuat bengkel, kita punya harapan. Tapi kalau gagal, habislah semuanya." Air mata Aulia jatuh. Tapi ia mengangguk mantap. "Mas, aku tahu ini berat. Tapi aku lebih takut melihat Mas menyerah daripada melihat Mas gagal. Kalau ini jalan yang harus kita tempuh, aku akan ikut. Apapun yang terjadi." Kata-katanya menusuk hatiku. Bukan karena membuatku ragu, tapi justru karena menyalakan api yang hampir padam. Aku sadar, ini bukan hanya tentang aku sebagai seorang suami, tapi tentang kami sebagai pasangan yang menolak dikalahkan keadaan. Esok paginya, dengan dada bergetar, aku melangkah untuk mengambil keputusan paling berani dalam hidupku. Mempertaruhkan semua yang tersisa demi sebuah harapan terakhir. Aku memberanikan diri mendatangi koperasi kecil yang dikelola seorang sahabat lama. Dengan jujur, aku menceritakan kondisi bengkel, hutang, juga tekadku untuk bangkit. Awalnya mereka ragu, namun melihat kesungguhanku, mereka akhirnya memberi modal tambahan, tidak besar, tapi cukup untuk membeli suku cadang dan memperluas sedikit layanan bengkel. Hari-hari berikutnya terasa seperti pertaruhan hidup dan mati. Aku bekerja siang malam, bahkan sering lupa makan. Aulia setia mendampingi, menyiapkan bekal, dan sesekali membantu melayani pelanggan. Sedikit demi sedikit, kepercayaan orang mulai kembali. Motor-motor yang kubetulkan berjalan mulus. Pelanggan lama datang lagi. Bahkan beberapa membawa teman mereka. Dan yang paling mengejutkan, sebuah komunitas ojek online memilih bengkel kami sebagai tempat servis rutin. Jumlahnya tidak sedikit. Cukup untuk membuat bengkel yang tadinya nyaris roboh kini mulai berdiri kokoh. Saat melihat papan nama bengkel yang dulu lusuh kini kembali tegak, mataku panas oleh air mata. Aku menoleh pada Aulia yang berdiri di sampingku. Senyumnya lelah tapi penuh bahagia. "Mas, kita berhasil melewati badai pertama," katanya lirih. Aku menggenggam tangannya erat. Dada bergetar. "Tidak, Laya, kita bukan hanya melewati badai. Kita membuktikan bahwa cinta bisa lebih kuat dari semua hinaan." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat cahaya jelas di ujung terowongan gelap yang hampir menelanku habis. Dan rupanya, cahaya itu juga mulai menyilaukan mata orang-orang yang dulu merendahkanku. Suatu sore, ketika bengkel mulai ramai oleh pelanggan, aku dikejutkan oleh kedatangan ayah mertua. Ia berdiri di depan pintu bengkel, menatap sekeliling dengan wajah yang sulit kubaca. Aku berdiri tegak, meski jantungku berdegup kencang. Ayah mertua melangkah pelan mendekat, lalu berhenti tepat di hadapanku. Beberapa detik ia terdiam, seolah sedang menimbang kata-kata. "Aku salah menilaimu, Raka," ucapnya akhirnya dengan suara berat. "Aku kira kau hanya akan menyeret Aulia ke dalam kesusahan. Tapi ternyata kau bisa membuktikan dirimu. Maafkan aku."
Kata-kata itu membuat dadaku seakan diremas. Selama ini, aku hanya ingin diakui, bukan dihina, dan akhirnya, pengakuan itu datang juga. Aku menunduk hormat, berusaha menahan air mata. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang suami, Pak. Di belakangku, Aulia berdiri dengan mata berkaca-kaca. Ia menatap ayahnya, lalu beralih padaku, seakan ingin berkata, akhirnya, perjuangan kita tidak sia-sia. Hari itu, aku merasa bukan hanya bengkel yang berdiri kokoh, tapi juga martabatku sebagai seorang suami. Semua luka, semua hinaan, kini mulai terobati oleh satu pengakuan yang kutunggu begitu lama. Hari-hari berikutnya, hidup kami perlahan berubah. Bengkel kecil yang dulu hanya berdiri dengan papan lusuh, kini menjadi tempat orang percaya untuk memperbaiki kendaraan mereka. Aku dan Pak Dharma mengelolanya dengan sepenuh hati. Sementara Aulia tak pernah lelah memberi dukungan. Yang lebih membahagiakan, hubungan dengan keluarga Aulia mulai mencair. Mereka yang dulu meremehkan kini datang berkunjung. Bahkan ada yang meminta maaf secara langsung. Meski perih itu tak sepenuhnya hilang, aku memilih mengikhlaskan, karena aku tahu, dendam hanya akan mengikatku kembali pada masa lalu. Suatu malam, aku duduk di teras rumah dengan Aulia. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Aku menatap wajahnya yang teduh, lalu berkata dengan suara bergetar, "Laya, kalau bukan karena keteguhanmu, mungkin aku sudah menyerah sejak lama. Kau yang membuatku bertahan." Aulia tersenyum. Air matanya jatuh tanpa bisa ia cegah. Ia menyandarkan kepalanya di bahuku dan berbisik, "Dan kalau bukan karena Mas, aku tidak akan tahu arti cinta sejati. Terima kasih sudah berjuang." Meski dunia menentang, aku memejamkan mata, meresapi setiap kata. Malam itu aku sadar, kebahagiaan bukan tentang banyaknya harta atau tingginya status. Kebahagiaan adalah ketika ada seseorang yang tetap memilih bertahan, meski badai sekeras apapun menerpa. Dan di dalam hatiku, aku berjanji, selama aku masih bernafas, aku akan terus menjaga cinta ini. Cinta yang telah menyelamatkan, menguatkan, dan membuatku bertahan.